Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Hidayatul Musyarrofah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan pasca reformasi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem Pemerintahan Indonesia yang diampu oleh Bapak Adi Nur Aziz SH.MH. Sebelum kita membahas tentang sistem pemerintahan pasca reformasi, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja, saling bergantung, dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini merupakan suatu hal yang mendasari negara, dan dapat juga dikatakan bahwa sistem pemerintahan akan menentukan bagaimana sebuah negara itu berjalan. Kemudian pengertian dari reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau suatu negara. Masa reformasi sendiri adalah masa di Indonesia dari tahun 1998 sampai tidak tahu kapan, karena sekarang pun masih disebut dengan masa reformasi. Nah, bagaimana sih kronologi dari masa reformasi sendiri dan siapa sajakah presiden pasca reformasi tersebut dan bagaimana bentuk kepemimpinannya? Nah, bagaimana kronologi dari masa reformasi sendiri? Yaitu pertama-tama bagaimana bisa adanya reformasi? Adanya krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda Asia Tenggara, dan Indonesia adalah salah satunya. Dolar naik hingga masyarakat tidak percaya lagi dengan pemerintahan, yang merupakan krisis legitimasi. Nah, setelah krisis legitimasi itu terjadi pada tahun 1997, Golkar terpilih lagi dan Soeharto terpilih lagi lanjut menjadi presiden. Akhirnya mahasiswa menuntut demo adanya 6 agenda reformasi, yaitu 1. Adili Soeharto, 2. Amandemen Undang-Undang 1945, kemudian 3. Hapus Dwifungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi yakni penegakan hukum, dan yang terakhir pemerintah harus bersih dari KKN. Nah, dari 6 agenda itu mahasiswa demo di mana? Dan akhirnya terjadi tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Nah, dari sana demo makin besar, bahkan tanggal 12 hingga 13 Mei tahun 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota kita besar di Indonesia. Nah, kemudian pada tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, gedung DPR MPR diduduki oleh mahasiswa, dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu terjadi pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9.05. Soeharto mengundurkan diri dan beliau diganti oleh wakilnya, yaitu Pak Habibie. Nah, jadi setelah digantikan oleh Soeharto digantikan oleh Pak Habibie, maka masuklah Indonesia pada masa pasca reformasi. Kemudian presiden pertama pada pasca reformasi, yakni masa Pak B.J. Habibie, dengan beberapa kebijakan, yaitu membentuk kabinet reformasi pembangunan, kemudian penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian berpendapat di muka umum. Kemudian penetapan 12 ketetapan MPR, dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jabatan dari tuntutan reformasi. Kemudian membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru dan melakukan restrukturisasi
restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN. Kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Kemudian mengandalkan jajak pendapat bagi warga Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian melaksanakan pemilu 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai dari 141 parpol yang terdaftar. Kemudian masa selanjutnya masa Abdurrahman Wahid dengan kebijakan membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dengan polisi, menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, mempersatukan nama Papua menjadi nama Irian Jaya dan mempersatukan pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua. Memberlakukan Dekret Presiden 23 Juli 2001 menggalakkan toleransi, terlibat dalam skandal Burnik dan Buloket. Dengan pesannya beliau, tidak ada jabatan di dunia yang perlu dipertahankan. Kemudian masa selanjutnya yaitu masa Megawati dengan kebijakan membentuk kabinet gotong royong, membentuk KPK, privatisasi BUMN, penundaan pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, menaikkan pendapatan per kapita, pelaksanaan pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 parpol, pemilihan anggota legislatif pada tanggal 5 April 2004. Kemudian masa selanjutnya yaitu masa SBY dengan kebijakan membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, konversi minyak tanah ke gas, dana pendidikan 20% dari APBN, kesepakatan perdamaian antara RI dan GAM, pelunasan utang terhadap IMF dengan 2 tahap, kemudian pemberian BLT dan BLSM sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM. Kemudian masa yang terakhir yaitu masa Pak Joko Widodo dengan kebijakan membentuk Kabinet Kerja, membentuk Kabinet Indonesia Maju, kebijakan insentif pajak, lindungan produk dalam negeri, bebas via kunjungan singkat wisatawan kepada 30 negara, dan kewajiban penggunaan biofuel sampai dengan 15%, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.